kita akan masuk teman-teman ke kiat-kiat mempertahankan rumah tangga. Untuk menjadi seseorang yang ikut dalam satu pertandingan, mudah sekali, daftar ikut. Prestasi pertama yang dikejar adalah bagaimana menjadi juara, itu dulu. Juara 1, juara 2, maka ini semua menjadi target bagi orang pemula. Tetapi ada target yang lebih besar lagi. Kapan dia sudah menjadi juara, dia harus mempertahankan. Kalau kita dari kelas 1 SD, kelas 2, kelas 3, kelas 4, kelas 5, kelas 6, semuanya juara 1 itu prestasi. Tapi kalau hanya kelas 1, juara 1, selebihnya tidak lulus, ataupun nilainya rendah, tidak sukses dia. Kiat tertinggi atau poin tertinggi dalam satu prestasi adalah bagaimana mempertahankannya. Itu yang tertinggi. Sekarang kita belajar agama. Sudah mulai faham dan kita terapkan misalnya. Maka kiat tertingginya atau poin tertinggi adalah istiqomahnya. Udah mulai sholat 5 waktu di masjid, orang semua bisa. Azan, dia dengar mik, dia datang ke masjid. Baik, itu langkah awal. Setelah itu apa yang harus dilakukan? Ini yang penting. Bagaimana mempertahankan sampai mati itu, istiqomah. Mempertahankan juara dalam pertandingan, mempertahankan istiqomah dalam ibadah, mempertahankan nama baik selama hidup di muka bumi ini. Ya, itu semua adalah prestasi tertinggi. Oleh karena itu tahapan dalam bahasan kita sekarang adalah setelah kita ajarkan bagaimana definisi pernikahan segala macam sampai masuk pada jenjang pernikahan sudah selesai. Pertahankan rumah tangga itu. Ini prestasi tertinggi. Karena banyak orang menikah 2 bulan cerai. Menikah setahun cerai. Bahkan subhanallah persentase perceraian kita di Indonesia kalau kita bicara tinggi sekali. Luar biasa. Saya pernah janjian sama seseorang di salah satu dekat pengadilannya. Saya melihat lewat sepintas di ruangan begitu, ada angka digital nomor antri 300 lebih. Saya tanya, ini antri apa? Ini antri orang mau ngajukan cerai. Perharinya ratusan orang. Ini hal yang jadi tanda tanya, kenapa ini? Ada masalah apa sebenarnya? Bukankah pada saat kita mau menikah kita mau bahagia? Ada enggak orang menikah niatnya langsung mau cerai? Saya yakin kalau dia normal nggak mungkin. Dia pasti ingin menikmati biologis, dia ingin menikmati kebersamaan, dia ingin punya anak yang baik, dia ingin punya nama yang baik, kan gitu. Maka ini tanda tanya, kenapa harus ada terjadi ini? Dan dalam Islam, hadis sahih menjelaskan, abghadul halali ilallah at-talaq. Perbuatan halal yang paling Allah benci adalah perceraian. Itu hadis ya. Hadis yang lain berarti Allah benci sekali dengan perceraian. Kecuali darurat betul-betul pasangan kita bobrok sekali baru. Itu pun setelah banyak langkah-langkah yang harus kita lakukan. Kalau sudah mentok nggak bisa baru. Ada hadis yang lain, sisi yang lain kata Nabi SAW, iblis punya singgasana di lautan. Dan dia ingin menyaingi Allah tapi dia tidak akan pernah bisa menyaingi. Karena Allah SWT singgasananya di atas air. Maka setiap hari anak cucunya melaporkan, saya baru buat si fulan mabuk, saya baru buat si fulan berantem, semua oleh iblis dianggap biasa. Begitu ada anak cucunya yang mengatakan saya baru menceraikan suami istri, oleh iblis diambil, didudukkan di sebelah singgasananya. Prestasi tertinggi bagi iblis cerai. Tapi sayang, siapa di antara muslimin yang mau renungi hadis ini? Perbuatan halal yang paling Allah benci adalah cerai. Berarti nggak boleh kita cerai. Seperti itulah. Tapi ini bahasa santunnya syariat. Dari sisi lain, target tertingginya iblis cerai. Makanya teman-teman kalau kita tidak fahami ini, rumah tangga itu akan sering terjadi clash. Kadang-kadang istri telat masak sedikit sudah marah. Kadang-kadang suami lupa beliin pesanannya marah. Dan sudah cukup 2 hari, 1 minggu nggak ngomong, nggak biologis, nggak jalan sama-sama. Bahkan sudah cukup untuk menjadi pemicu orang mengatakan sudah kita nggak cocok cerai saja. Kalau kita lihat pemicunya, gara-gara telat masak, gara-gara sedikit ada kata-kata yang tidak sengaja, mungkin ada masalah dengan keluarga, saudaranya datang, iparnya lalu dia tersinggung, mungkin karena mertuanya mencampuri rumah tangga. Ada problematika kehidupan. Kita kalau tidak mau hadapi problematika kehidupan teman-teman, jangan jadi manusia. Gak bisa. Antum mau hidup terus tidak ada orang yang ghibah, gak ada orang yang gunjing, gak ada orang yang fitnah, gak ada orang yang nipu antum, gak bisa. Saya mau tanya di sini di masjid, siapa yang orang di sini Masya Allah tidak pernah digibah? Ada? Mana? Coba angkat tangan. Saya mau kasih mic biar bicara. Loh iya,
Ceritain sama kita gimana ceritanya kamu antum ini nggak pernah digibah coba. Masya Allah selama hidup luar biasa. Nggak pernah ada yang bilang, oh ini orang begini nggak pernah hina badannya, nggak pernah hina rambutnya. Mana ada nggak? Ada nggak di antara kita sini yang tidak pernah difitnah seumur hidup? Ada? Allahu alam kalau adik-adik anak-anak kita masih kecil. Tapi kalau sudah mulai masuk dalam roda kehidupan ini, itu gunjing, fitnah. Ada nggak orang di sini nggak pernah ditipu? Hah? Mana? Mana orang Batam Masya Allah yang tidak pernah ditipu? Mana tangannya? Pernah ditipu nggak? Hah? Pernah ya? Berarti bukan antum sendiri. Semua orang begitu. Saya pernah ditipu. Nah ya. Dan subhanallah yang tipu antum kalau jadi pegawai, yang tipu antum pegawai. Kalau antum pedagang, yang tipu antum pedagang. Begitu. Antum politikus, yang tipu antum politikus. Alamnya begitu. Kami di alam dakwah juga yang datang itu orang-orang penampilannya dakwah semua. Tapi penipu juga. Lah iya. Performannya luar biasa gitu. Berjenggot, masjid, tapi penipu. Bagaimana itu? Tapi sunnatullah. Enggak bisa enggak. Artinya, teman-teman ada memang masalah-masalah suka duka hidup ini ada. Siapa di sini yang pernah utangin orang semuanya bayar? Hah? Mana lebih banyak? Bayar atau tidak bayar? Kenapa malu-malu bilang? Pada saat dia mau pinjam ngerengek-ngerengek. Pada saat kita nagih kita yang ngerengek-ngerengek ya. Benar gak? Itu saya sendiri atau antum juga alami? Sama. Sama semua. Kita tarik masalah ini teman-teman ke dalam rumah tangga. Kita menikah sama manusia. Perempuan yang kita nikah jadi istri manusia. Suami yang kita jadi nikah ini terima nikahnya adalah manusia. Selama manusia ada suka duka. Ada saatnya dia senang, ada saatnya dia sedih. Ada harapan-harapannya, ada. Jadi nggak bisa. Kalau mau tidak punya masalah gampang, nikah sama boneka. Atau balon yang ditiup sama angin. Antum kalau jengkel tinggal kempesin, selesai. Tapi nggak bisa, manusia nggak bisa. Jangankan kita, manusia terbaik Nabi SAW menghadapi problematika rumah tangga itu. Nabi SAW pernah telat mendatangi salah satu istrinya, sama istrinya nggak dibukain pintu. Nabi ini, apalagi cuma anak saya sama antum. Nggak dibukain pintu. Kenapa? Ya Rasulullah Anda telat. Kata Nabi SAW, saya bersumpah atas sama Allah buka ini. Atau sumpah atas sama Allah, istrinya baru takut, baru bukain pintu. Padahal Nabi SAW lagi ada urusan umat ini, Nabi bukan urusan ini. Jadi terjadi. Tapi Nabi SAW jelaskan setelah itu. Nabi SAW pernah ada masalah sama Sofia. Entah apa nggak disebutin masalahnya. Lalu Sofia datang kepada Aisyah. Merasa bersalah dan mengatakan, hai Aisyah, Rasulullah lagi marah sama saya. Kalau seandainya kau bisa buat Rasulullah ridho, maafin saya hadiahkan malamku. Nah ini poligami, sudah malam saya kasih hadiah. Kata Aisyah, baiklah. Nabi SAW datang dalam keadaan memang Nabi lagi sumpek nih, ada masalah sama Sofia. Entah masalahnya apa. Maka begitu masuk ke dalam rumah Aisyah, biasanya kalau ada masalah, masuk ke rumah Aisyah. Aisyah langsung duduk di dekat Nabi SAW. Lalu mendekati Nabi, manja-manja, biasa, istri. Terus kemudian Nabi SAW mengatakan, hai Aisyah, menjauhlah, ini bukan malammu, malamnya Sofia. Kata Aisyah, ya Rasulullah, itu karunia Allah, Allah berikan siapa yang dia mau. Artinya apa? Nabi sudah paham, berarti Sofia sudah negosiasi nih. Sudah negosiasi. Maka akhirnya dia buat Nabi SAW beliau, saudara ya Rasulullah, ridhohi lagi, sampai Nabi SAW maafkan Sofia. Masa? Nah, Abu Bakar pernah masuk ke rumah Nabi SAW, kunjungi, kan istri Nabi SAW, Aisyah anaknya. Radhiyallahu anhu majma'in. Maka Abu Bakar datang, ketuk-ketuk pintu dibuka. Rupanya muka Nabi SAW agak murung, muka Aisyah juga ngambek lah. Abu Bakar langsung balik, lihat kejadian ini, faham. Langsung bilang sama Aisyah, berani benar hai kau anakku, berani benar hai kau anakku, kenapa kau beginiin Nabi SAW? Kok buat Nabi murung nih, kenapa? Maka apa yang terjadi teman-teman sekalian? Nabi SAW langsung senyum lalu mengatakan, sudahlah Abu Bakar, saya sudah maafin dia. Memang begitu laki-laki. Antum ini luar biasa, harus korban perasaan hadapi perempuan. Kita di luar jaga wibawa, di rumah memang begitu. Langsung Nabi SAW mengatakan, sudahlah, saya sudah maafin. Tapi Abu Bakar masih marah sama anaknya. Marah sama Aisyah.
Ini Rasulullah, gimana caranya kau buat marah nih gitu loh. Seperti itulah bahasanya. Karena Aisyah tahu ayahnya lagi marah, sembunyi di belakang Nabi. Lindung juga sama suaminya gitu kan. Di belakang Nabi SAW. Lalu Abu Dhabi ulangi lagi, hai Abu Bakar, sudahlah, saya sudah maafkan. Lalu kemudian Nabi SAW senyum. Lalu Aisyah pun senyum. Maka kata Abu Bakar, kalau begitu saya sekarang mau keluar rumah nih, saya mau ketuk lagi 2 kali. Sambut saya sama senyuman ini ya. Abu Bakar keluar, ketuk lagi, dibuka. Nabi sama Aisyah senyum. Nah, ini yang saya mau. Itu terjadi di rumah tangga Nabi loh. Bukan tidak terjadi. Tetapi teman-teman, ini tidak membawa pada perceraian. Gitu kan? Ada hal-hal yang besar dalam syariat kita terjadi. Pernah istri-istri Nabi, ini tanda kutip ya, ini demo minta untuk naik nafkah. Dan sepakat semua. Ini poligami. Kalau antum satu istri sudah pusing. Ini Nabi SAW berapa orang yang dilauni gitu. Dan uniknya semuanya sepakat untuk minta naik nafkah. Pemicu utamanya Hafsah radhiyallahu anha. Jadi, ajak teman-temannya ini, madu-madunya semuanya, ayo kita minta naik nafkah. Nabi SAW sudah bilang ini penerapan yang tepat gini. Mereka tetap. Akhirnya Nabi SAW ambil keputusan menghajar mereka. Hajar ini apa? Boikot selama sebulan. Nabi bersumpah atas sama Allah tidak akan bicara sama istrinya, tidak akan menggauli mereka sebulan. Nabi siapkan rumah sendiri, enggak bicara sama mereka sama sekali. Sebulan. Itu syariat, dijelaskan dalam syariat. Bagaimana Nabi SAW hadapi itu? Akhirnya setelah 29 hari, Nabi SAW masuk ke rumahnya Aisyah. Kata Aisyah, ya Rasulullah, Anda sudah bersumpah tidak akan masuk kepada kami selama sebulan. Kata Nabi SAW, bukan ke sebulan itu 29 hari. Sampai 29 hari Aisyah pun hitung itu. Gitu kan? Sampai waktu itu tersebar berita Nabi SAW sudah menceraikan istri-istrinya. Karena Nabi SAW sangat marah. Ini penentuan Allah dan Rasulnya kok kalian tidak mau dengar nih. Gitu loh. Ini nafkah pun saya kasih, ini sesuai dengan hukum Allah, bukan main-main gitu loh. Kok kenapa kalian seperti ini? Seperti itulah ya. Sampai Umar mengatakan sungguh rugi Hafsah. Dia tahu Hafsah istri anaknya gitu kan. Kalau Rasulullah SAW telah menceraikannya, binasalah dia. Lalu kemudian Umar keliling-keliling nyari, minta waktu. Datang ingin melobi Nabi supaya Nabi jangan cerai istri-istrinya. Dan pada saat itu subhanallah ada satu suku Arab ingin menyerang Madinah. Lagi Nabi hadapi masalah berat nih. Harus siapin pasukan untuk hadapi musuh. Tapi dari sisi lain rumah tangga beliau lagi ada masalah. Gitu kan? Apa yang terjadi? Umar berusaha, lobby. Ada seorang sahabat yang menjaga rumah Nabi SAW. Tidak boleh ada yang masuk. Tidak boleh ada istrinya, tidak boleh ada sahabatnya datang. Nabi SAW cuma keluar mengimami sholat, balik lagi. Enggak ngomong sama siapa-siapa. Nabi marah sekali pada saat itu. Sebulan loh ini, bukan main-main. Umar minta izin, tolong sampaikan kepada Rasulullah SAW. Ada Umar mau masuk. Nabi enggak jawab. Penjaga pintunya bilang, wahai Umar. Nabi enggak jawab. Nabi enggak mau ketemu. Dia mutar-mutar lagi Madinah, kembali lagi. Coba bilang lagi sekali. Terus Umar minta sampai beberapa kali, barulah Nabi SAW izinkan. Nah itu hadis yang masyhur terjadi. Biasa orang tidak datangkan awal kisahnya. Maka setelah itu Umar pun masuk ke dalam rumah Nabi SAW. Dan Umar langsung sedih melihat karena Nabi SAW baring di atas sebuah semacam tikar ya. Tapi itu dari pelapa kurma. Jadi sampai berbekas di badan Nabi SAW. Maka Umar langsung menangis. Mengatakannya Rasulullah, sesungguhnya Kaisar Romawi, Kisrahnya Persia, Najashinya Afrika, Ethiopia, mereka dikipas dengan dayang-dayang yang mendinginkan badan mereka, di dipan-dipan yang empuk. Sementara anda adalah raja dan nabi kami, begini keadaannya. Nabi SAW lagi baring langsung duduk mengatakan, hai Ibnu Khattab, hai anaknya Khattab, apa kau ragu dengan janji Allah Subhanahu Wa Taala? Sesungguhnya dunia milik mereka dan akhirat milik kita. Maka Umar sudah faham akhirnya. Lalu Umar mengatakan, ya Rasulullah, Umar ingin menghibur Nabi SAW karena Nabi kelihatan lagi sumpah. Gimana caranya dia sebagai mertua dan dia tidak mau anaknya diceraikan. Maka dia pun mengatakan, ya Rasulullah, dulu di Mekah wanita-wanita kami tekan lehernya. Artinya waktu masih di Mekah, perempuan Mekah patuh semua sama suami, enggak berani bicara. Natap muka suaminya aja enggak berani di Mekah itu. Mereka sangat takut. Tapi orang-orang Madinah terbalik ya Rasulullah. Suami semua mereka ditekan lehernya. Dan setelah istri-istri kami ikut bergabung di Madinah, mereka ikut-ikutan sekarang ya Rasulullah. Sehingga banyak orang di antara kami tunduk sama istrinya gitu. Lalu Nabi SAW tersenyum. Ya, karena mendengar cerita ini ingin menghibur Nabi saja.
Lalu kata Nabi SAW, begitulah keadaan mereka. Lalu terjadilah pembicaraan antara Nabi SAW dengan Umar. Lalu Umar tanya, ya Rasulullah, apakah anda ceraikan istri-istri anda? Kata Nabi SAW, tidak. Umar mengatakan, Alhamdulillah, karena saya khawatir Hafsah diceraikan. Gitu kan? Gak mau, ini berarti terhapus status ummul mukmininnya. Dan tidak akan bersama Nabi di akhirat. Kalau Nabi saja gak cocok jadi suami, siapa yang cocok kira-kira? Gak bakal mungkin, gitu kan? Maka setelah itu Alhamdulillah jadi baik keadaan. Tapi ini terjadi dalam kehidupan Nabi SAW. Tentu teman-teman sekalian, semua ini terjadi dengan hikmah Allah SWT. Bukan karena kekurangan baginda Nabi SAW. Beliau sangat sempurna. Tujuan kita belajar untuk itu sebenarnya.